Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jembatan komposit. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Jembatan komposit salah satu pilihan untuk jembatan bentang pendek selain jembatan beton bertulang konvensional. Keuntungan penggunaan tipe ini adalah praktis dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan area yang luas untuk manuver alat berat, dikarenakan konstruksi jembatan yang ringan, sehingga alat berat yang digunakan tidaklah bertonase tinggi ataupun berdimensi besar. Tetapi jembatan beton konvensional lebih murah dibandingkan tipe jembatan komposit ini, dikarenakan baja yang merupakan material jembatan komposit di Indonesia harganya lebih mahal dibandingkan beton. Berikut adalah ilustrasi jembatan komposit. Ini merupakan konstruksi jembatan komposit yang mana sudah dipasang balok utamanya atau gelagarnya. Kemudian ada balok melintangnya. Berikut untuk lebih lengkapnya kita membahas mengenai elemen struktur jembatan komposit. Adapun elemen struktur jembatan komposit sebagai berikut ini. Ini ilustrasi tampak 3 dimensi yang sekiranya sudah menggambarkan semua elemen struktur pada jembatan komposit. Ini merupakan gelagar memanjangnya, gelagar utamanya, seperti yang ini tadi, yang gelagar memanjang. Kemudian ini adalah gelagar melintangnya, atau bisa dibilang adalah diafragma, balok diafragma yang ini dipasang berjarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada railing atau pagar, kemudian ada trotoar, kemudian ada shear connector atau shear stud, kemudian ada di sini bisa diberi bondex sebagai penahan ataupun penopang plat lantai di atasnya. Tetapi bisa juga tanpa bondex, bisa juga langsung plat beton bertulang biasa. Kemudian di atasnya tentu setelah plat lantai beton bertulang ada lapisan penutup yaitu berupa aspal. Sekiranya ini ilustrasi dari elemen struktur jembatan komposit dan di bawah ini merupakan keterangannya yang merupakan keterangan dari gambar tersebut tapi sudah ada keterangan fungsinya. Gelagar melintang atau diafragma digunakan untuk memperkaku struktur dan menahan beban horizontal seperti beban angin dan beban gempa. Sedangkan gelagar memanjangnya digunakan untuk menahan beban vertikal. Yang ini digunakan untuk menahan beban vertikal dari atas. Sedangkan yang gelagar melintangnya, diafragma, menahan beban angin dan juga beban gempa, serta memperkaku struktur jembatan tersebut. Pada konstruksi jembatan komposit ini dikarenakan material utamanya merupakan baja, kebanyakan menggunakan baja IWF, maka beban angin perlu dimasukkan. Kemudian ada tumpuan karet. Di sini juga terlihat ini ya. Ini merupakan tumpuan karetnya elastomer.
dipasang di ujung jembatan yang sini dan juga yang ujung sana, di bagian tumpuan bawahnya, setiap balok memanjangnya. Difungsikan sebagai sendi dan rol jembatan tersebut, sehingga jembatan tersebut bisa bertranslasi, berpindah, tapi salah satu ujungnya tetap berada di kondisi di titik itu, tapi ujung yang satunya bisa berpindah. Kemudian prinsip struktur dari jembatan komposit ini, prinsipnya seperti balok biasa, sehingga menahan lentur terbesar di tengah bentang dikarenakan tumpuannya adalah sendi roll. Jadi ini seperti balok biasa ya, seperti di bangunan seperti itu. Jadi sini tumpuan sendi, yang sini roll. Terus di sini ada beban yang bekerja pada balok memanjang jembatan tersebut. Tentu nanti perilakunya momen terbesar berada di tengah bentang. Kemudian adapun perancangan struktur atas jembatan komposit sebagai berikut ini. Adapun elemen-elemen yang harus kita hitung ya dalam perencanaan. Pertama, perancangan atau perencanaan curb trotoar, tiang sandaran, plat lantai cantilever, lantai kendaraan, kemudian ada gelagar memanjang bagian tengah dan tepi, gelagar melintang atau diafragmanya, shear connector, lalu pembebanan jembatan, yang mana pembebanan jembatan kita masukkan dalam pemodelan jembatan. Dalam pemodelan kita mengecek kuat atau tidak struktur jembatan yang sudah kita hitung atau kita asumsikan beberapa elemen sebelumnya dalam perhitungan di sini. Apabila aman, maka jembatan yang kita desain sekiranya dimensinya sudah bisa kita pakai, dan kemudian gaya-gaya dalam dari pemodelan tersebut kita gunakan untuk perhitungan elastomer, kemudian struktur bawah jembatan, itu menggunakan reaksinya ya, di reaksi titik tumpuannya, setiap titik tumpuannya. Kemudian ada gaya-gaya momen, gaya geser, gaya aksial untuk kita gunakan dalam pendesainan sambungan jembatannya. Kemudian setelah itu kita gambarkan hasil perencanaan kita. Dan perlu kita ingat bahwa poin 1 sampai sekiranya poin keempat ini merupakan elemen sekunder, sedangkan yang poin 5 sampai ke poin 7 merupakan elemen primernya. Dan mana kita harus merencanakan semua elemen tersebut. Dan berikut kita dapat melihat gambar perencanaan struktur atas jembatan komposit. Ini salah satu gambar perencanaannya. Ini tampak samping, tampak memanjangnya. Ini adalah jalan menuju jembatan. Ini juga jalan menuju jembatan. Kemudian ini ada railingnya, pagarnya. Kemudian di sini ada plat injak. Jadi plat sebelum masuk ke jembatan sebagai perkerasan aspal di atasnya agar tidak terjadi kelongsoran ataupun retak di sini. Sehingga butuh perkerasan berupa plat injak. Selain itu juga digunakan untuk agar elevasi di sini
aspalnya tetap sama dengan elevasi aspal yang ada di badan jembatannya. Sehingga ini selain juga untuk fungsi tadi, juga untuk sebagai landasan atau pondasi dari aspal di atasnya agar elevasinya tetap konstan sama. Kemudian ada ini gelagar memanjangnya atau gelagar utama. Kemudian di atasnya ada plat lantai. Kemudian ini merupakan sambungan gelagar melintang. Sekiranya seperti itu. Kemudian adapun struktur bawahnya, ini merupakan abutmen. Ini katakanlah abutmen kiri, abutmen kanan, kemudian ada pondasi. Lalu kita bisa melihat juga tampak melintangnya. Ini adalah saluran air di samping jembatan, yang mana tujuan aliran air ini ke sungai yang berada di bawah jembatan atau yang mengairi di bawah jembatan. Tujuan pembuangannya ke situ. Kemudian di sini juga bisa kita lihat yang ini merupakan tiang sandaran, railing, ada trotoar, ada plat lantai jembatan. Kemudian kita bisa melihat yang I ini merupakan gelagar memanjang atau gelagar utama. Kemudian kita bisa melihat juga yang ke sana ya. Ini gelagar melintang atau diafragma. Kemudian ini sendiri merupakan abutmennya ya, kepala jembatan. Lalu di bawahnya ada struktur pondasinya. Ini. Kemudian kita bisa melihat tampak atas dari jembatan tersebut. Ini diafragma. Diafragmanya bisa pakai baja IWF ataupun profil baja lainnya. Ini merupakan perkerasan ya, perkerasan jembatannya, aspal seperti itu. Kemudian ini merupakan penulangan dari plat lantai jembatannya. Di bawah aspal ada beton bertulang, merupakan plat lantai jembatan, dan ini merupakan pembesiannya ya. Kemudian di bawah beton bertulang tersebut, plat lantai beton bertulang tersebut, bisa diberi plat bondex ya, ini. Tapi biasanya juga apabila tidak memakai plat bondex, kita bisa pengecorannya pakai backcasting multiplex di bawahnya, sehingga nanti multiplexnya bisa kita lepas. Tapi apabila pakai plat bondexnya tetap berada di situ permanen. Sehingga plat bondex tersebut menggantikan multiplex sebagai backcastingnya. Selain itu juga memberikan kekuatan struktur pada plat lantai, sehingga penulangan plat lantai akan lebih sedikit dibandingkan apabila pengecorannya pakai backcasting multiplex. Ini tampak potongan dari struktur penulangan plat lantainya dan juga diafragma serta gelagar memanjangnya. Ini gelagar memanjangnya, kemudian diafragmanya di sini pakai kanal C, bukan IWF tapi pakai kanal C. Pakai UNP. Kemudian di sini kita bisa melihat plat bondexnya seperti ini tadi.
beralur dan alurnya ini harus dipasang tegak lurus dengan balok memanjangnya. Dalam gambar perencanaan ini seperti itu. Kemudian di atasnya baru dikasih tulangan bawah dan juga tulangan atasnya. Kemudian dicor, kemudian atasnya sini di aspal. Seperti ini yang sudah jadi pengecoran plat lantainya, kemudian di sini ada pengaspalannya, kemiringannya 2%. Kemudian di sini ada trotoar, juga penulangannya seperti ini. Trotoar juga dari beton bertulang ya. Kemudian ini ada tiang sandaran. Lalu IWF-nya ini merupakan balok memanjang. Kemudian yang ini adalah UNP tadi, merupakan diafragma, balok diafragma. Ini adalah sambungannya. Sekiranya seperti ini penggambaran hasil perencanaan jembatan komposit.